ternyata setelah melakukan pemeriksaan dari Dr. Roni Samba, kita memiliki beberapa saran dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan bahas dan sharing-sharing sedikit tentang gimana sih cara mengatasi anak GTM ala Dr. Roni Samba. Memiliki anak yang BB-nya itu tiap bulannya naik adalah dambaan semua ibu. Apalagi anak yang suka ngemil dan juga makanan utamanya itu tetap terjaga 3 sampai bahkan 5 kali sehari. Namun hampir 80% masalah ibu-ibu atau para nyumam adalah anak susah makan atau anak GTM, apalagi pada fase pertama MPASI atau pada fase awal pengenalan makanan. Hal tersebut juga dialami oleh si Almahira, anak pertamaku. Nah, si Almahira ini waktu awal MPASI makannya lahap banget. Akan tetapi pada saat memasuki fase 1 tahun atau pada saat memasuki mulai makan makanan yang seperti orang dewasa, makanan biasa, dia itu mulai nafsu makannya mulai turun dan mulai menunjukkan aksi-aksi GTM. Di antaranya ciri-ciri anak GTM yang dialami oleh Almahira yaitu yang pertama, makannya itu hanya beberapa suap aja, setelah itu udah nggak mau. Yang kedua, makannya itu sering dilepeh, 1-2 suap udah, kalau nggak mau ya udah langsung dilepeh. Yang ketiga, pilih-pilih makanan, jadi kalau ini mau, ini nggak mau, maunya sayur aja ya udah, lauknya nggak dimakan. Terlalu pilih-pilih makanan. Selanjutnya, dia itu lebih suka makan snack daripada makanan utama, jadi lebih suka makan makanan jajan-jajan ciki, itu yang pokoknya sukanya yang gurih-gurih lah. Selanjutnya, dia itu bahkan jarak dari sarapan sampai makan siang itu dia tidak merasa lapar. Jadi meskipun sarapannya itu jam 7 dan makan siangnya jam 11, dan waktu makan siang jam 11 itu dia tidak merasa lapar. Yang terakhir, ciri-ciri anak GTM yang dialami oleh Almahira yaitu lebih sering minum dan bahkan lebih sering nyusu atau nen. Dan ketika dia lebih sering nyusu atau lebih sering minum, jadi dia itu nafsu makannya akan berkurang, jadi lebih cepat kenyang, karena kenyangnya itu bukan karena nasi atau karena makanan utama, tapi karena minuman yang dia minum. Nah, di video kali ini aku akan coba jelaskan sedikit pengalamanku atau sharing-sharing sedikit bagaimana sih cara mengatasi anak GTM ala Dr. Roni Samba. Beberapa waktu lalu, Alma itu tepatnya umur 1 tahun, bulan 6 atau bulan Juni 2023, dia itu mulai menunjukkan aksi GTM-nya. Jadi setiap mau makan, dia itu langsung tutup mulut, bahkan sekalipun dia itu mau makan, maksimal itu 3-4 suap. Nah, mulai dari sini kita menuju ke dokter anak, yaitu Dr. Roni Samba yang ada di Madiun Kota. Nanti linknya aku akan sertakan di sini beserta alamat dokternya. Nah, Dr. Roni Samba ini cukup terkenal dan cukup pasiennya lumayan banyak. Jadi ini beberapa sharing atau beberapa saran dari teman-teman ayahnya Almahira itu untuk dibawa ke dokter anak yang bernama Roni Samba tersebut. Karena dokter tersebut yang menurutku cukup berkompeten dan cukup berpengalaman. Dan ternyata setelah melakukan pemeriksaan dari Dr. Roni Samba, kita memiliki beberapa saran dari beliau. Di antaranya yang pertama itu harus menghindari jajan-jajanan pasar atau jajan-jajanan yang biasa dimakan oleh Almahira. Di antaranya itu jajan ciki. Nah, si Almahira itu sering banget makan jajanan seperti ini. Ada taro, ada pokoknya jajan ciki-ciki yang gurih-gurih itu ya. Biasanya itu suka banget dibeliin sama ayahnya di Alfamart atau Indomaret. Terus yang kedua, tolong coba hindarkan makanan yang sifatnya baru atau mungkin baru dikenalkan waktu dia menginjak 1 tahun tersebut. Nah, di sini itu makanan yang baru tak kenalkan ke Almahira itu adalah puding. Nah, dan saran dari dokter Roni tersebut itu coba dihindarkan terlebih dahulu makanan baru tersebut, apakah dia itu nafsu makannya
berubah ataupun malah berkurang ketika makanan tersebut dihindarkan dari anaknya. Terus saran yang ketiga adalah lebih ke variasi makanan. Nah, sebelumnya itu aku masaknya itu paling cuma sop, soto, ataupun rawon, dan bahkan dalam satu hari itu bisa ganti 3 kali menu. Itu tidak mengubah si Al-Mahira ini tetap GTM, walaupun aku udah berusaha untuk memvariasikan makanan yang akan dimakan dia. Tapi saran dari Dokter Roni, maksudnya variasi makanan itu lebih ke dalam bentuknya, lebih ke dalam bentuk, pokoknya lebih ke dalam bentuk dan rasa. Tapi yang paling utama dan paling penting itu lebih dihindarkan dari makanan yang siap saji. Ya misal kayak puding tadi, biasanya puding kita kan ada yang puding MPASI yang biasanya kita beli di Indomaret yang siap saji, harganya sekitar 19.000 atau pokoknya ada 20.000. Pudingnya itu yang seperti ini yang biasanya aku bikinin buat si Al-Mahira. Ternyata itu tidak diperbolehkan atau tidak disarankan oleh dokter anak, yaitu Dokter Roni tersebut. Nah, kembali ke variasi makanan tadi. Nah, aku coba konsultasikan ke dokternya variasi makanan yang seperti apa. Nah, aku berpikir membuat bakso nasi atau bakso yang terbuat dari nasi. Jadi bahannya itu sebelumnya kalau ada videonya udah aku upload ya, ini bakso nasi solusi anak yang kayak nggak mau makan nasi gitu. Bakso nasinya udah ada. Nah, di situ aku bikin ada nasinya yang mengandung karbohidrat, terus ada sayurannya yang mengandung serat, terus ada wortel juga di situ, ada telur juga, malah ini aku kasih telur 2, double protein hewani ya, apa-apa. Terus aku kasih ayam juga di situ, terus tambah bumbu penyedap rasa yang seperti ini. Nah, usahakan kalau mau pakai Royco jangan banyak-banyak atau pakai penyedap rasa biasa. Terus yang selanjutnya untuk mengatasi si Al-Mahira ini GTM, aku menghindarkan dia minum sebelum makan. Jadi untuk mencegah dia itu merasakan rasa kenyang, jadi aku nggak mau kasih ASI dulu, nggak mau kasih air minum dulu sebelum dia itu makan. Nah, ini yang terakhir nih untuk mengatasi anak GTM, yaitu maksimal saat menyuapi si babynya itu maksimal jangan lama ya, maksimal 30 menit. Karena kalau terlalu lama atau lebih dari 30 menit si babynya ini akan merasa bosan dan udah nggak mau makan lagi. Dan ternyata setelah saran-saran dari Dokter Roni itu aku lakukan atau aku praktekkan, dari mulai dia variasi makanan, dari mulai durasi makanannya, menghindarkan jajan-jajanan ciki, ternyata itu lambat laun ya itu memang bisa menambah nafsu makan si Al-Mahira ini. Yang nggak langsung dalam 1 minggu aku melakukan dan mempraktekkan semua saran dari Dokter Roni langsung dia nafsu makannya nambah, enggak. Jadi bulan Juni akhir kalau nggak salah aku itu baru periksa ke Dokter Roni, dan awal Juli nafsu makannya masih tetap, Agustus, September juga masih tetap. Nah, baru mulai memasuki Oktober sampai sekarang nafsu makannya udah, bahkan dalam satu hari dia itu paling sedikit makan sebanyak 3 kali, paling banyak itu 6-7 kali ya, walaupun dalam sekali makan itu hanya setengah centong nasi lah, yang menurutku udah perbaikan atau kenaikan nafsu makannya itu udah bagus banget sih. Oke, itu tadi pengalamanku tentang cara mengatasi si Al-Mahira ini GTM stop 1 tahun. Semoga videoku kali ini bermanfaat buat bunda-bunda di luar sana, dan sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Bye bye.